Salam Cerdas Hukum bersama Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Halo Sobat Hukum, kembali lagi di podcast Fakultas Hukum Unsurya nih teman-teman. Saya Silviana Priyani dan tentunya saya nggak sendiri nih teman-teman. Saya bersama dengan Bapak Dekan Fakultas Hukum Unsurya, Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan, Bapak Dr. Sujono SHMH. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Terima kasih, kabar baik. Bagaimana Selvi? Alhamdulillah kabar baik juga. Baik, untuk episode podcast kali ini kira-kira isu hukum apa nih Pak yang akan Bapak Dekan bawakan untuk kita bahas pada episode kali ini? Baik, kali ini saya akan menyampaikan isu hukum yang sangat menarik dan betul-betul isu yang paling baru di awal tahun 2026, yaitu tentang keadilan restoratif atau yang dalam praktik lebih familiar disebut dengan restoratif justice, tapi khusus pada tahap penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Baik, menarik nih teman-teman. Kita akan membahas tentang restoratif justice tapi di tahap penyelidikan saja. Padahal yang kita ketahui kan mekanismenya itu cukup banyak ya Pak, sampai pada tahap persidangan di pengadilan. Tapi mengapa Pak Bapak ingin membahas di penyelidikan saja pada restoratif justice ini sendiri nih Pak? Jadi betul Selvi bahwa mekanisme keadilan restoratif berdasarkan praktek selama ini dan ketentuan dalam KUHP dapat diterapkan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Saya tertarik hanya membahas pada tahap penyelidikan saja, karena menurut pendapat saya, pengaturan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan menghadapi konflik hukum. Artinya, terdapat saling pertentangan antara pengaturan konsep keadilan restoratif dan pengaturan konsep penyelidikan dalam KUHP. Di mana Pak konkretnya ada konflik hukum dan sebenarnya ini sangat menarik ya Pak. Realitanya untuk restoratif ini pada KUHP, khususnya KUHP baru ini konkretnya bagaimana nih Pak? Baik, Selvi kan sebentar lagi menjadi alumni Fakultas Hukum Unsurya. Saya ingin tahu nih, apa yang Selvi ketahui tentang mekanisme keadilan restoratif atau keadilan restoratif? Keadilan restoratif atau yang biasa dikenal restoratif justice sendiri yang saya ketahui dan saya pelajari itu adalah penyelesaian pidana di luar persidangan, tidak sampai pada tahap pengadilan, yang dimana pelaku dan korban atau keluarga korban duduk sama-sama untuk berbincang mengenai perdamaian yang diselesaikan secara kekeluargaan, artinya tidak sampai ada putusan pengadilan. Itu sih Pak yang saya tahu kira-kira ini Pak. Secara umum sudah tepat ya, tapi ingin saya tambahkan perlu ada kesepakatan perdamaian secara sukarela. Baik, saya lanjutkan ya. Mari kita urai menggunakan pendekatan perundang-undangan, baik di dalam KUHP maupun dalam KUHP. Secara doktrin hukum yang sering dikenal dengan restoratif justice adalah penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Bahkan terdapat pendapat ahli hukum pidana yang sangat senior mengatakan bahwa penyelesaian perkara pidana secara perdata itu sama dengan restoratif justice. Menurut saya logis ya, karena melalui kesepakatan perdamaian. Jadi konsep umum restoratif justice tidak sampai di pengadilan, tapi penyidikan dan penuntutan. Akan tetapi sesuai cita hukum bangsa Indonesia, saya tekankan sesuai cita hukum bangsa Indonesia yang menghormati nilai-nilai Pancasila, di mana bangsa Indonesia lebih mencintai musyawarah perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan, maka dalam tindak pidana, pintu mekanisme keadilan restoratif dibuka sampai di persidangan di pengadilan. Dan mekanisme keadilan restoratif sejalan dengan pembaruan hukum pidana nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru saja berlaku Januari 2026, khususnya yang mengatur tujuan pemidanaan pada pasal 51 huruf C
yaitu untuk memulihkan keseimbangan atau restoration. Untuk biar penonton yang mendengarkan episode kali ini lebih dalam lagi Pak mengetahui restoratif justice sendiri, apakah Bapak bisa memberikan contoh yang konkret atau contoh yang bisa diserap oleh masyarakat, nantinya bisa dipelajari lagi oleh masyarakat tentang restoratif justice ini sendiri gitu Pak? Baik, sebelum mekanisme keadilan restoratif diatur dalam KUHP, telah diatur dengan peraturan kelembagaan, yaitu peraturan Kepolisian Republik Indonesia, peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan saya ingin memberikan contoh sebelum diundangkan KUHP yang baru ini, yaitu ada seorang sopir truk perusahaan yang menggelapkan bahan bakar solar perusahaan dengan total kerugian perusahaan kurang lebih 17 juta. Dan penggelapan tersebut dilaksanakan selama 3 bulan, dan perkara tindak pidana tersebut akhirnya diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri setelah sopir mengembalikan kerugian perusahaan sebesar 17 juta dan terdapat perdamaian dengan perusahaan, serta perbuatan tersebut baru pertama kali dilakukan oleh sopir tersebut, jadi bukan residivis. Dan sebenarnya kasus seperti ini dapat diselesaikan pada tahap penyidikan. Tapi mungkin saja pada saat tahap penyidikan belum ada kesepakatan perdamaian antara sopir tersebut dengan pihak perusahaan. Demikian. Berarti ini benar-benar contohnya ada terjadi di masyarakat ya Pak ya, dan memang restoratif justice ini sendiri menjadi konflik ketika kita melihat contoh konkret yang ada. Lalu bagaimana konsep keadilan restoratif justice ini sendiri Pak dalam KUHP Pak, itu bagaimana Pak? Baik, kita lihat ya ketentuan restoratif justice atau keadilan restoratif dalam KUHP, yaitu pasal 1 butir 21 KUHP menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan atau pihak lain yang terkait yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula. Selanjutnya, pengaturan mekanisme keadilan restoratif diatur dalam bab 4 KUHP, di mana di dalamnya diatur syarat tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Di antaranya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pengecualian tindak pidana yang tidak boleh diselesaikan melalui keadilan restoratif, misal tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana korupsi, terorisme, dan kekerasan seksual, dan tindak pidana narkotika, kecuali terhadap pengguna. Dan selanjutnya pengaturan mekanisme keadilan restoratif diatur pada tahap penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Baik, Bapak Dekan, kita kembali lagi ke isu yang awal Bapak Dekan sampaikan terkait restoratif justice di tahap penyelidikan. Mengapa saya ulik lagi yang tadi Bapak Dekan sampaikan di awal, mengapa terdapat konflik hukum terkait konsep keadilan restoratif ini dalam tahap penyelidikan ini apa Pak? Baik, mari kita lihat norma yang mengatur tentang penyelidikan. Menurut pasal 1 butir 8 KUHP, dan mari kita cermati bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ingat, peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana belum terdapat pelaku pidana dengan bukti-bukti berdasarkan alat bukti yang cukup. Meskipun korban sudah ada. Misal Selvi memarkir sepeda motor di pinggir jalan, lalu motor Selvi hilang atau tidak ada. Dalam hal ini terdapat peristiwa pidana atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yaitu pencurian. Lalu siapa pelakunya? Tentu belum ada. Kemudian penyelidik melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan, klarifikasi terhadap seseorang atau beberapa orang yang berada di lokasi dengan memeriksa CCTV jika ada CCTV. Lalu terdapat terduga pelaku, belum pelaku. Untuk membuktikan terduga pelaku menjadi pelaku, perlu dilakukan penyidikan. Sehingga kenapa tidak tahap penyidikan saja dilakukan mekanisme keadilan restoratif? Memang dalam perkara tertentu pada tahap penyelidikan sudah terdapat pelaku pidana, tapi belum sebagai pelaku pidana. Misal dalam penipuan atau penggelapan, terduga pelaku pidana sudah ada, tapi belum dilakukan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang pidana dan menemukan tersangkanya. Pertanyaannya, dalam tahap penyelidikan, apakah sudah terang pidananya dan status pelaku pidana yang didukung dengan alat bukti yang cukup, yaitu minimal dengan 2 alat bukti? Tentu belum, karena keterangan yang diminta penyidik masih bersifat klarifikasi melalui surat undangan. Sedang untuk menemukan tersangkanya itu dalam tahap penyidikan melalui pengumpulan alat bukti. Kalau kita berbicara tentang konflik nih Pak Dekan, pasti kan ada yang namanya permasalahannya. Lalu apa yang menjadi permasalahan jika keadilan restoratif ini diterapkan dalam tahap penyelidikan? Itu apa Pak? KUHP secara doktrin hukum ya, itu sebagai fungsionalisasi dari KUHP. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan pemidanaan pasal 51 KUHP, dan terkait dengan keadilan restoratif adalah pasal 51 huruf C, tujuan pemidanaan, yaitu memulihkan keseimbangan. Dalam hal ini memulihkan kerugian korban. Dalam politik hukum, prinsip utamanya adalah agar dalam kebijakan yang bersifat mendasar dalam hukum itu nantinya efektif, dapat diwujudkan sesuai tujuan dari pengaturan tersebut. Penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan yang belum terdapat pelaku pidana yang didukung dengan alat bukti yang cukup, maka ini merupakan wilayah gray area atau wilayah abu-abu, bahkan masih sebagai wilayah yang tertutup. Dan agar memiliki kepastian hukum, sebaiknya dalam penerapan mekanisme keadilan restoratif dilaksanakan pada tahap penyidikan saja, baru penuntutan dan di persidangan. Jadi setelah jelas pihak korban dan pelaku pidana dengan statusnya berdasarkan alat bukti yang cukup. Kalau kita menarik garis vertikal nih Pak Dekan, ada konflik, ada permasalahannya, lalu demikian apa yang menjadi kekhawatiran Pak Dekan terhadap restoratif justice ini jika di tahap penyelidikan? Saya mencoba menggunakan pendekatan praktek ya, mekanisme keadilan restoratif
pada tahap penyelidikan sebelum lahirnya KUHP baru ini, bahwa pintu penyelesaian mekanisme keadilan restoratif tahap penyelidikan sering menjadi alat pemaksa atau penekan dari yang kuat secara ekonomi atau kuat secara kekuasaan kepada pihak yang lemah dengan menggunakan tangan penyelidik, ya. Sehingga prinsip mekanisme keadilan restoratif yang filosofisnya didasarkan sukarela hanyalah teks undang-undang. Baik. Berarti ini sangat-sangat menjadi kewaspadaan bagi masyarakat ya Pak terkait restoratif justice ini di tahap penyelidikan. Apalagi kita bisa melihat adanya seperti white collar crime juga ini bisa menjadi suatu abuse of power ya Pak Dekan ya. Secara umum ya, potensi abuse of power, penerapan mekanisme keadilan restoratif ya, terdapat pada semua tahapan ya, baik penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan. Oleh sebab itu, saya menyarankan penerapan mekanisme keadilan restoratif harus dilakukan pengawasan internal secara ketat dan idealnya dibentuk sebuah komisi independen yang diisi oleh mantan praktisi hukum, misal hakim, jaksa, penyidik, advokat, bahkan akademisi hukum untuk mengawasi pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif pada seluruh tahapan. Kalau Pak Dekan menyarankan tentang pembentukan komisi pengawasan yang independen, apakah ini tidak termasuk dengan pemborosan yang dikeluarkan oleh negara atau terjadi pemborosan dan lain sebagainya tentang pemborosan gitu Pak? Itu bagaimana Pak? Itu relatif Selvi ya, terkait apakah itu sebagai pemborosan atau tidak ya. Tapi keadilan itu memang nilainya sangat mahal. Jadi itu tergantung sudut pandang kita. Sebelum mekanisme keadilan restoratif diatur dalam KUHP, sudah sangat banyak perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Nah, setelah diatur dalam KUHP nih, pasti akan terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, penting akuntabilitas dalam penegakan hukum menggunakan mekanisme keadilan restoratif itu harus dijaga untuk mewujudkan keadilan yang substantif dan memastikan mekanisme keadilan restoratif didasarkan sukarela para pihak. Baik, terima kasih Pak Dekan atas waktu dan pencerahannya serta penjelasan yang sangat-sangat cukup mendalam nih ya teman-teman ya tentang bagaimana restoratif justice di tahap penyelidikan itu menjadi suatu tantangan dan suatu kekhawatiran yang memang khususnya untuk penegakan hukum sendiri harus diwaspadai ya Pak Dekan ya. Dan gak terasa ya Pak Dekan ya sudah di ujung episode, sudah di ujung waktu juga. Terima kasih Pak Dekan atas waktunya dan semoga apa yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Pak Dekan ini dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa yang belajar tentang hukum dan juga masyarakat di luar sana yang membutuhkan kejelasan tentang hukum restoratif justice di penyelidikan. Terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa lagi.